Selamat pagi, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama lengkap saya Yuliana Dahud, NPM 20 10 50 90, kelas 20-20C, mata kuliah kurikulum PAUD. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang sejarah dari setiap model kurikulum, karakteristik atau keutamaan dari setiap model kurikulum, peran guru dari setiap model kurikulum. Yang pertama, nomor 1, sejarah model kurikulum. A. Sejarah model kurikulum pembelajaran Montessori. Model kurikulum pembelajaran Montessori merupakan metode pendidikan yang diperkenalkan oleh seorang penganut agama Katolik. Metode Montessori mengacu pada pembelajaran yang dikembangkan oleh Maria Montessori, seorang wanita Italia pada tahun 1870. Kemahirannya di bidang pendidikan anak dimulai setelah Montessori lulus dari sekolah kedokteran dan mulai bekerja di sebuah klinik psikiatri Universitas Roma. Metode Montessori adalah model kurikulum yang kedua, dibuat tegas untuk pendidikan awal. Pada usia 4 tahun anak mampu menulis surat dari kata-katanya sendiri. Kelas Montessori adalah salah satu dari yang pertama untuk menekankan lingkungan yang hangat dan nyaman dalam pembelajaran berbasis kebebasan anak. Ide pembelajaran Montessori sangat cocok untuk anak-anak belajar melalui tangan aktivitas pada perkembangan otak anak masih bagus dan orang tua menjadi teman dalam belajar mereka, serta peran orang tua harus bijaksana dalam memutuskan pendidikan yang akan diterima anak. Pekerjaan tersebut membuat Maria Montessori sering berinteraksi langsung dengan masalah cacat mental. Kedua, sejarah perkembangan Banskred. Pada awal abad ke-20 yang diingat, satu periode yang kini dikenal sebagai era progresif adalah bahwa banyak wanita memberontak melawan kekangan konvensional pada kehidupan wanita. Para reformis sosial mengungkapkan kesenjangan sosial dan berupaya menunjukkan cara-cara menuju masyarakat yang lebih demokratis dan setara. Sekolah yang didirikan DeVey di University of Chicago pada tahun 1896 adalah sebuah laboratorium yang menyatukan penelitian perkembangan manusia dan pembentukan kurikulum. Sekolah ini adalah sebuah eksperimen dalam pembimbing perkembangan anak menuju kerjasama yang lebih besar dan menjalankan teladan yang demokratis. Konsep anak secara keseluruhan menangkap aspek menonjol pendekatan ini pada pendidikan. Seiring waktu, semakin bertambah pula minat untuk menyediakan jenis pendidikan seperti ini kepada anak-anak usia prasekolah dan memperluaskan ke masa-masa sekolah dasar. Pada tahun 1930, Sekolah Koperasi untuk Guru didirikan untuk mempersiapkan guru bekerja dengan cara-cara baru ini dan dilakukan anak-anak dengan eksperimen aktif. Pendekatan ini sesuai dengan apa yang kini dikenal sebagai konstruktivisme. Yang ketiga, sejarah pendekatan Reggio Emilia. Reggio Emilia didirikan oleh Loris Malaguzzi dan para orang tua di kota Italia bagian utara setelah terjadinya Perang Dunia Kedua. Para orang tua berpikir bahwa pada tahun awal perkembangan anaknya yang membentuk anak-anak menjadi seorang individu. Disitulah diciptakannya perorangan yang berprinsip tanggung jawab, rasa hormat, dan kebersamaan melalui penelitian di dalam lingkungan yang mendukung, serta memperbanyak minat anak. Pendekatan Reggio Emilia ini memiliki komitmen menciptakan kondisi pembelajaran yang akan mendorong dan memfasilitasi anak untuk membangun kekuatan berpikirnya, sedikit melalui pembangunan seluruh bahasa ekspresif, komunikatif, dan kognitifnya. Pendekatan Reggio Emilia ini menarik perhatian dunia pendidikan anak usia dini selama 50 tahun terakhir karena dilihat sebagai sumber inspirasi dalam membantu pendidikan orang tua untuk membangun
dan meningkatkan program pendidikan yang mereka buat sendiri. Pendekatan ini dirancang untuk semua anak-anak sejak lahir sampai dengan umur 6 tahun. Yang keempat, sejarah model kurikulum Hiksopi. Hiksopi pada mulanya sebagai nama kurikulum yang dikembangkan untuk anak usia 3, 4, sampai 6 tahun. Pada perkembangan berikutnya, nama ini berubah menjadi suatu pendekatan sesuai dengan namanya. Hiksopi digunakan sebagai suatu pendekatan dalam penyelenggaraan PAUD. Program ini ditunjukkan untuk anak yang menghadapi kesulitan luar biasa dengan situasi dan program sekolah dari lingkungan miskin di East Planty, Michigan. Program ini adalah salah satu pelopor di tahun 1960-an untuk membantu anak-anak mengatasi efek-efek negatif kemiskinan dalam persekolahan. Sebuah gagasan yang selanjutnya terwujud dalam program-program Head Start. Kurikulum ini merupakan sebuah model pengembangan dari teori Piaget yang menyatakan bahwa anak adalah pembelajaran aktif yang membangun sendiri pengetahuannya dari pengalaman yang berarti. Pengetahuan dibangun melalui bagaimana lingkungan yang mengandung banyak pembelajaran. Pendekatan ini mendukung pemikiran bahwa cara belajar terbaik bagi anak adalah dengan kegiatan yang direncanakan, dilakukan, direfleksikan sendiri oleh anak melalui diskusi. Yang kedua, karakteristik atau keutamaan dari setiap model kurikulum. A. Karakteristik metode pendidikan Montessori. 1. Anak akan belajar secara mandiri dan memilih sendiri apa yang akan ia pelajari. B. Di kelas, guru akan melihat anak belajar masing-masing atau berkelompok dengan materi atau kegiatan yang menjadi pilihannya. C. Guru akan menawarkan berbagai materi atau aktivitas yang sesuai dengan usia anak, serta mengamati, memandu, memperkaya pengetahuan, dan memberi penilaian. Dengan cara ini, anak-anak diharapkan dapat menemukan, mengeksplorasi, dan mengembangkan potensi maksimalnya masing-masing. Yang kedua, karakteristik atau keutamaan model kurikulum Banskred, yaitu perkembangan bukan sesuatu yang terjadi pada anak-anak, melainkan hasil dari interaksi anak di dunia sosial dan fisik. Dalam pandangan anak, perhatian diberikan pada pengembangan. 1. Kompetensi. Bagaimana individu menggunakan keterampilan dan pengetahuannya dalam kehidupan. 2. Individualitas. Menekankan fungsi kemandirian, kemampuan untuk membuat pilihan, mengambil inisiatif, risiko kegagalan, dan menerima bantuan tanpa kehilangan kebebasan. 3. Sosialisasi. Ada 2 tingkat. Tingkat pertama berkaitan dengan kontrol dan memikir ulang, adaptasi dan internalisasi perilaku. Tingkat kedua mengacu kepada perkembangan hubungan dengan orang lain yang ditandai dengan kepedulian, kejujuran, tanggung jawab, dan kerjasama. Anak-anak pun dapat menjadi pembelajar yang aktif dan mandiri serta siap menghadapi dunia nyata. Tidak hanya itu, melalui metode ini pun anak dapat mengoreksi dirinya sendiri. Anak bisa menjadi lebih paham atas kesalahan yang dilakukannya dan cenderung lebih puas saat berhasil melewatinya. Yang ketiga, karakteristik atau keutamaan dari kurikulum Reggio Emilia antara lain. 1. Menghargai anak. Pendidik tidak memaksakan ide, bahkan materi terpusat pada anak. 2. Menjalin hubungan. Pendekatan Reggio Emilia difokuskan pada jalinan hubungan antara anak dengan keluarga, guru, komunitas, dan masyarakat yang lebih luas. 3. Ratusan bahasa. Banyak bahasa dapat digunakan anak untuk mengekspresikan diri. 4. Waktu. Waktu belajar di Reggio Emilia tidak bergantung pada jam maupun kalender.
Yang keempat, karakteristik atau keutamaan dari model kurikulum Higsopi. Antara lain, 1. Membuat anak memiliki beraneka keterampilan. 2. Mencakup pemecahan masalah, intropersonal, dan komunikasi yang sangat penting untuk meraih kesuksesan hidup di masyarakat yang berubah sangat cepat. Yang terakhir, nomor 3, peran guru dalam setiap model kurikulum. Yang pertama, peran guru dalam kurikulum Montessori, yaitu 1. Guru berperan sebagai pengasuh, mitra, dan pemandu arah anak-anak dalam mencapai tujuan pencapaian tugas-tugas perkembangan. 2. Guru menjadi mitra orang tua sangat dihargai dalam keseluruhan perannya, baik sebagai pengasuh, mitra, maupun sebagai pemandu arah. 3. Membantu dan mendorong anak-anak yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan kepercayaan diri dan disiplin batin, sehingga jika ada yang dirasa kurang perlu investasi bagi perkembangan anak. Yang kedua, peran guru di dalam model kurikulum Banspret. Antara lain, 1. Menciptakan lingkungan belajar fisik dan psikis. 2. Membangun suasana saling mempercayai antara guru dan murid dan antar murid. 3. Memilih dan menyusun benda-benda yang membangkitkan inisiatif dan kemandirian anak. 4. Fasilitator yang bertanggung terhadap setiap anak. 5. Membangun atmosfer hubungan kerjasama antara guru dan orang tua untuk lebih memahami anak. Yang ketiga, peran guru dalam pendekatan Reggio Emilia. 1. Membangun pengetahuan dan pemahaman anak. 2. Mendorong agar anak mengeluarkan ide-ide. 3. Cara pemecahan masalah dan konflik. 4. Guru didorong untuk memfasilitasi anak belajar dengan kegiatan perencanaan dan pelajaran berdasarkan kepentingan anak. 5. Mengajukan pertanyaan untuk lebih memahami dan secara aktif terlibat dalam kegiatan bersama anak, bukannya duduk, diam, dan mengamati anak belajar. Yang keenam, mengatur kelas dan benda-benda yang ada di kelas agar menjadi tempat yang menyenangkan. 6. Mengatur jenis barang-barang di kelas agar dapat membantu anak membuat keputusan mengatasi benda-benda yang akan digunakan. Yang terakhir, peran guru dalam pendekatan Higsopi. Antara lain, meningkatkan motivasi anak belajar hal baru. 2. Mengamati ketertarikan anak dalam belajar. 3. Menyiapkan lingkungan belajar. 4. Membantu melakukan plan dan review dan berinteraksi dengan anak. Sekian dan terima kasih.